today. When you came around, all my walls just broke down. What a treasure I found. I regret nothing that I could do. I'm romantic for you. Your love every moment. Never-ending story of mine. Dalam pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang, Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kabupaten Pati tahun 2022 di Pendopo Kabupaten Pati, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD Pati. Pokok-pokok pikiran DPRD Pati merupakan hasil kunjungan kerja dan hasil reses DPRD Pati dalam menyerap aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh anggota DPRD berdasarkan daerah pemilihannya masing-masing. Ketua DPRD Pati Ali Badrudin menyebutkan jika forum semacam ini menjadi penting sebagai acuan pemerintah daerah dalam menyusun rencana kerja pemerintah daerah. Dalam sambutannya, RKPD 2022 hendaknya dapat dijabarkan dalam prioritas pembangunan Pati, di mana terfokus ke 4 hal, yakni penguatan infrastruktur dasar, kemudian pengembangan perekonomian berbasis potensi wilayah, selanjutnya peningkatan kualitas SDM, dan terakhir penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ali menambahkan, forum Musrenbang menjadi penting dan strategis bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menajamkan, menyelaraskan, dan sebagai klarifikasi terhadap usulan rencana pembangunan, sehingga dapat tercapai kesepakatan terhadap rancangan-rancangan kerja pemerintah daerah 2022 yang telah disusun Pemkab Pati. Karena atas limpah rahmat dan hidayahnya, atas taufik dan karunia-Nya, kita di hari ini masih diberikan keselamatan, kesehatan, sehingga kita dapat menghadiri Musrenbang Kabupaten Pati dalam rangka perencanaan di tahun 2022. Sebelumnya atas nama pimpinan maupun atas nama pribadi saya mengucapkan terima kasih dan menyambut baik atas terselenggaranya Musrenbang Kabupaten Pati ini yang diikuti oleh anggota legislatif dan para pejabat eksekutif serta berbagai unsur dan tamu undangan yang dilaksanakan secara daring. Tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam situasi saat ini diantara adalah memastikan bahwa program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi daerah dapat terus berjalan sehingga memastikan proses pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal. Para Musrenbang yang berbahagia, kami berharap dalam situasi dan kondisi apapun, proses pelayanan pemerintah serta pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan dan berlandaskan pada prinsip dan tata kelola yang baik, dan kualitas pelayanan publik harus tetap jalan seperti penyelenggaraan Musrenbang pada hari ini. Musrenbang pada hari ini kita laksanakan pada hari ini merupakan salah satu tahapan dalam perencanaan pembangunan dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, maka dilaksanakan Musrenbang yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagai wujud dari pendekatan perencanaan pembangunan yang partisipasif. Forum Musrenbang ini memiliki makna yang sangat penting dan strategi
di mana seluruh pemangku kepentingan dalam rangka penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi terhadap usulan rencana pembangunan sehingga tercapainya kesepakatan terhadap rancangan RKPD tahun 2022 yang telah disusun pemerintah Kabupaten Pati. RKPD mempunyai kedudukan serta peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, mengingat satu, secara substansi merupakan penjabaran dari visi, misi, serta program kepala daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Kemudian yang kedua, secara formal menjadi landasan penyusunan kebijakan umum APBD yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022. Kemudian yang ketiga, secara operasional memuat arahan untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat yang menjadi tanggung jawab kepala organisasi perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang ditetapkan dalam rencana kerja perangkat daerah masing-masing. Kemudian yang keempat, secara faktual menjadi instrumen evaluasi untuk mengukur capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Kemudian berdasarkan tema pembangunan Kabupaten Pati tahun 2022, yaitu penguatan ketahanan ekonomi pasca pandemi COVID-19 untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik. Untuk itu kami meminta kepada pemerintah Kabupaten Pati agar dalam menyusun prioritas pembangunan RKPD tahun 2022 didasarkan pada satu, prioritas pembangunan dalam RPJM nasional tahun 2020-2024 yang diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang kedua, mengacu pada rancangan RKP dan rancangan RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2022. Kemudian yang ketiga, masalah dan tantangan pokok serta isu strategis dan permasalahan yang harus ditangani dalam tahun rancangan secara terukur. Kemudian yang keempat, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka anggaran dan kerangka regulasi. Kemudian yang kelima, pelaksanaan standar pelayanan minimum yang menjadi kewenangan Kabupaten Pati. Kemudian yang keenam, pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Kemudian yang ketujuh adalah pemulihan ekonomi dan kehidupan masyarakat. Juga yang tak kalah pentingnya adalah bahwa pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Pati yang merupakan hasil penjaringan, penyerapan, dan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD melalui beberapa cara, antara lain penyampaian aspirasi secara langsung di DPRD melalui rapat dengan OPD, hasil rapat dengar pendapat, dan hasil kunjungan kerja dalam daerah melalui komisi-komisi yang ada, serta hasil kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses dan aduan masyarakat yang sudah kami serahkan dokumennya kepada Pak Bupati pada saat paripurna minggu yang lalu, sehingga sebagai wakil rakyat mempunyai tanggung jawab secara moral dan politis kepada konstituen kita di daerah pemilihan masing-masing, hendak dijadikan prioritas pembangunan Kabupaten Pati pada tahun 2022. Terkhusus saya ingatkan bahwa menyusunkan RKPD itu juga disesuaikan dengan arahan Bapak Presiden, yaitu pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki daya saing dalam persaingan global.
Selain itu, Presiden meminta Provinsi Jawa Tengah agar pertumbuhan ekonomi mampu mencapai 7% pada tahun 2023 nanti dengan cara pemetaan potensi real sumber pertumbuhan ekonomi di daerah. Hal ini dilaksanakan untuk mewujudkan sinergitas perencanaan pembangunan dan di tingkat kabupaten, provinsi, dan juga nasional sehingga terwujud program pembangunan nasional. Oleh karena itu, kami berharap RKPD tahun 2020 hendaknya dapat dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan Kabupaten Pati yang difokuskan pada satu, penguatan infrastruktur dasar, kemudian yang kedua, pengembangan perekonomian berbasis potensi wilayah, kemudian yang ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan yang keempat adalah penyelenggaraan pemerintah dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Fokus pembangunan ini diharapkan menjadi acuan bagi perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam merencanakan program dan kegiatan pembangunan ini Kabupaten Pati pada tahun 2020 sehingga mampu menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan di Kabupaten Pati ini. Bapak Ibu peserta musrenbang yang kami hormati, kita sadari atau tidak bahwa prioritas dan sasaran pembangunan yang diuraikan di atas belum sepenuhnya menjawab permasalahan-permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Pati saat ini. Oleh karena itu, kami berharap kepada peserta musrenbang, pemangku kepentingan dan para pelaku pembangunan yang hadir secara langsung, baik secara online saat ini, supaya berperan aktif memberikan kontribusi pemikiran yang positif sehingga semua program dan kegiatan pembangunan daerah yang sedang dirancang mampu menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Juga mengingatkan para kepala OPD agar dalam penyusunan program dan kegiatan disesuaikan dengan kewenangan daerah dan kegiatan yang menjadi kewenangan provinsi dan pusat, supaya dikoordinasikan dengan baik dan juga dengan kementerian atau lembaga terkait untuk selanjutnya dibahas pada musrenbang provinsi maupun musrenbang nasional. Sementara secara formal, RKPD yang mengacu hasil musrenbang juga menjadi landasan penyusunan kebijakan umum APBD seperti KUA dan PPAS yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk mendapatkan kesepakatan bersama DPRD dalam hal penyusunan RAPBD. Dalam ketentuan itu juga memuat arahan untuk peningkatan kinerja pelayanan masyarakat yang menjadi tanggung jawab kepala OPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang akan ditetapkan dalam rencana kerja perangkat daerah masing-masing. Sekaligus secara faktual menjadi instrumen evaluasi untuk mengukur capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Oksanurajai, Simpang 5 TV melaporkan.